Oke, baiklah. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai soal-soal fungsi komposisi ya. Di sini ada bentuk fungsi komposisi. Kalau kemarin kita cari F bundaran G, G bundaran F. Nah, sekarang ini dibalik nih. Ini di sini diketahui G bundaran Fx itu sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Kemudian diketahui fungsi Gx-nya ini adalah 2x kuadrat dikurang 6. Nah, yang ditanya adalah fx-nya gitu. Sekarang bagaimana kita menentukan fungsi fx ini? Kita gunakan yang diketahui ya. Yang diketahui di sini adalah G bundaran fx. Itu sama dengan, kita tulis lagi nih, 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Kita ingat bahwa kalau G bundaran f ini artinya G di dalamnya ada fungsi fx. Maka ini kita ganti nih di sini. Maka ini jadi G di dalamnya ada fx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Nah, sekarang di sini fungsi G-nya adalah 2x kuadrat min 6. Di dalam G ini nanti ada fx, maka yang ini adalah fx berarti. Jadi di sini adalah 2 dikali fx pangkat 2 dikurang 6 sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Kenapa fx? Nah, fx ini adalah yang mau kita cari. Ya, jadi belum tahu kita. Kayaknya jadi apa nih? Jadi 2 fx kuadrat sama dengan 6-nya pindah ke sana. Jadi 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Ini negatif, pindah ke sini jadi positif. Jadi apa dia? Maka kita di sini 2 dikali fx kuadrat sama dengan 18x kuadrat ditambah 24e ini 8. 2 tambah 6 8. Itu dia. Nah, sekarang di sini masih ada 2. 2-nya kita hilangkan, maka ada yang di sini dibagi 2 ya. Jadi fx kuadrat sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 8 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah fx kuadrat sama dengan ini bagi 2 semua nih. 18 bagi 2 9x kuadrat, 24x dibagi 2 12x, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, karena ini masih kuadrat, maka kuadratnya kita hilangkan. Maka fx sama dengan akar dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Nah, maka fx-nya adalah hasil dari akar ini ya. Karena akar itu adalah plus minus, maka plus minus dari berapa nih? Ini kita pecah, maksudnya kita faktorkan. Tapi yang kedua ini faktornya ini harus sama gitu ya. Jadi kalau ini kita faktorkan, hasilnya adalah 3x ditambah 2. Itu dia. Kenapa? Karena 3x ditambah 2 dikali 3x tambah 2 hasilnya adalah ini 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Maka fungsi fx-nya kita peroleh adalah plus minus 3x ditambah 2. Kenapa plus minus? Karena akar. Ya. Tadi kita dapat fx-nya yaitu plus minus 3x ditambah 2. Nah, kita mau buktikan lagi. Kira-kira benar ya kalau fungsi fx-nya ini memang benar 3x plus 2. Cara membuktikannya adalah ya tinggal kita kalikan saja fx dengan gx. Kita buat dia dalam bentuk G bundaran fx. Nah, kira-kira benar ya? Tidak, nanti hasilnya adalah 18x kuadrat ditambah 24x tambah 2. Tinggal kita masukkan. Jadi G di dalamnya ada fx ya. Jadi G fx tadi adalah 3x plus 2. Kemudian fungsi G-nya adalah 2x kuadrat min 6. Jadi 2 x-nya adalah fx, 3x ditambah 2 kuadrat kurang 6. Maka yang kita
apa namanya, kita kuadratkan saja dulu. Ini jadi apa nih? Jadi 2. Ini hasilnya adalah 18 3. Ini adalah hasilnya 3 kali 2 39x kuadrat ditambah 12x ditambah 4, hasilnya dalam kurung ya dikurang 6. Nah ini tinggal kita kalikan ke dalam. Ini 2 kali 9 artinya 18x kuadrat, 2 dikali 12 jadi 24x, 2 dikali 4 artinya 8 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 18x kuadrat ditambah 24x, 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi hasilnya 18x kuadrat ditambah 24 tambah 2, maka dia sama dengan sini. Nah, maka jawaban kita yang tadi artinya benar. Nah, sekarang kita beralih ke yang bentuk yang kedua. Ya, di sini adalah f bundaran gx itu sama dengan x kuadrat tambah 3x plus 1. Kemudian diketahui juga fungsi gx di sini adalah x tambah 1. Yang ditanya adalah fx. Nah, ini agak sedikit berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi polanya g bundaran f gx, yang diketahui yang ditanya fx. Ya, yang tadi. Tapi kalau yang ini beda, agak sedikit beda. Yang diketahui f bundaran g, kemudian yang diketahui fungsi gx, yang ditanya adalah fx. Nah, jadi agak sedikit berbeda. Jadi di sini nanti kita akan gunakan permisalan. Sekarang seperti yang tadi kita manfaatkan yang di sini. Ya, jadi yang f bundaran gx sama dengan x kuadrat tambah a 3x tambah 1. Jadi kita tulis lagi f bundaran gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Ini artinya apa? F di dalamnya ada fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Yang ini yang diketahui adalah x plus 3. Maka di sini kita tulis x plus 3 gx-nya. Sementara x-nya kita belum tahu apa. Ini sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Nah, kan ini kan sedikit berbeda nih dari bentuk yang tadi. Maka yang ini kita permisalkan. Jadi kita misalkan x ditambah 1 ini misalkan dengan a. Maka nilai x-nya adalah a dikurang 1. Nah, kemudian a dikurang 1 ini kita substitusi ke sini. Kita gantikan x a sama dengan a kurang 1. Kita gantikan ke x kuadrat, kemudian kita gantikan juga ke yang 3x. Maka bentuknya jadi f a dikurang 1. Ini artinya ini masuk ke sini nih. Jadi a dikurang 1 kuadrat ditambah 3x ditambah 1. 3x tadi kita ganti juga dengan a kurang 1. Jadi 3 dikali a dikurang 1 ditambah 1. Jadi tinggal kita kalikan saja. Jadi f a kurang 1 ini artinya ini jadi a kuadrat. Ini kalau kita uraikan min 2a ditambah 1. Ini 3 kali a ditambah 3a. 3 dikali negatif 1 negatif 3 ditambah 1. Jadi ini hasilnya apa? A kurang 1 sama dengan a kuadrat negatif 2 ditambah 3a artinya positif a 1. Ini 1 ya, ini negatif 3, ini negatif 2 ditambah 1 jadi negatif 1. Nah, sekarang kita sudah dapat bentuknya seperti ini. Karena yang ditanya adalah fx, maka tinggal kita ganti ini dengan x. Jadi fx-nya sama dengan ini kita balikkan lagi ke x. Jadi x kuadrat ditambah x dikurang 1. Maka kita dapat fx-nya adalah x kuadrat ditambah x dikurang 1. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi, kalau kita mau menguji tinggal kita buat saja nih. F bundaran gx benar tidak dia x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Coba kita tes. F bundaran gx sama dengan f di dalamnya ada gx. Maka kita masukkan fx adalah ini x kuadrat ditambah x dikurang 1. Maka f gx-nya adalah x tambah 1 x ditambah 1. Maka kita masukkan. Ini berarti masuk ke sini semua nih. Jadi f bundaran g ini artinya
X ditambah 1 kuadrat ditambah X-nya adalah ini, X tambah 1 dikurang 1. Seperti itu. Kemudian ini jadi, ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X plus 1. Ini kalau dikuadrat. Kemudian ini ditambah X ditambah 1 dikurang 1. Ini habis. Jadi tinggal X kuadrat. Ini tambah ini jadi 3X. Ini tambah 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 3X plus 1. Benar gak? Nah sama. Maka jawaban kita yang fx tadi, yang ini adalah benar. Di sini ada soal X ditambah 4 sama dengan X kuadrat dibagi 3X plus 6. Itu dia yang diketahui. Yang ditanya adalah tentukan F6. Nah, caranya seperti apa? Nah, karena di sini adalah Fx tambah 4, ya, kita tak bisa masukkan 6 langsung ke sini. Kalau misalkan dia bentuknya biasa, Fx misalnya sama dengan 1/x gitu kan. Ini bisa nih, kalau F6 artinya ini tinggal kita ganti 6 saja, artinya hasilnya 1/6. Karena di sini adalah ditambah 4, maka tak bisa kita tambahkan langsung. Artinya kita harus buat dia dalam bentuk permisalan dulu juga boleh, atau ini X tambah 4 sama dengan 6 juga boleh. Jadi ada dua cara gitu. Ya, yang pertama, untuk cara yang pertama kita misalkan X ditambah 4 ini sama dengan misalnya B, maka X sama dengan B dikurang 4. Nah, B dikurang 4 ini kita substitusi ke sini, ke fungsi yang di sini. Jadi hasilnya apa? Jadi F dalam kurung B dikurang 4 sama dengan X nya kita ganti nih, B dikurang 4 kuadrat dibagi 3 dikali X yang ini, B dikurang 4 ditambah 6. Ini hasilnya adalah B kuadrat dikurang 8B plus 16 dibagi 3 kali B artinya 3B, 3 kali 4 jadi negatif 12 ditambah 6. Buat yang masih bingung B kuadrat min 8B plus 16 ini dari mana? Ini adalah hasil kuadrat dari sini. Ya. Jadi gini, B dikurang 4 dikali B dikurang 4. B dikali B artinya B kuadrat. B dikali min 4 jadi min 4B. Ini kali ini jadi min 4B juga. Min 4 dikali min 4 positif 16. Jadi B kuadrat min 8B ditambah 16. Ya, jadi hasil kuadratnya. Oke, nah sekarang karena kita sudah dapat nih yang hasilnya, sekarang tinggal kita ganti yang B ini, balikan lagi dia ke X. Jadi ini jadi Fx sama dengan ini, jadi ganti dengan X, jadi X kuadrat dikurang 8 dikali X ditambah 16 dibagi dengan ini 3 kali X dikurang 12 ditambah 6 jadi negatif 6. Itu dia. Ya. Nah, setelah kita balikan lagi dia ke X, baru kita masukkan F6 ini. Kita masukkan ke sini. Jadi F6 artinya ganti semua nilai X ini dengan konstanta 6. Ya, ini 6 pangkat 2 dikurang 8 kali 6 ditambah 16 dibagi dengan 3 kali 6 dikurang 6. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini hasilnya adalah 36. Ini negatif 48 ditambah 16 dibagi ini 18 dikurang 6. Ini negatif 36 jadi negatif 32 dibagi dengan 18 kurang 6 ini 12. Ini jadi 4/12, 1/3. Cara kedua ini sebenarnya lebih simpel juga tuh. Jadi di sini ada, kita ambil yang ini, yang X tambah 4 sama dengan yang ditanya adalah 6 sama dengan 6. Jadi nilai X nya adalah 6 dikurang 4, maka X sama dengan 6 kurang 4 artinya 2. Nah 2 ini kita substitusi ke sini, ke fungsi yang diketahui, maka nilainya ada Fx sama dengan kuadrat ganti 2 artinya 2 kuadrat dibagi dengan 3 dikali 2 ditambah 6.
Jadi Fx sama dengan 4 per 3 kali 2 6 tambah 6, artinya 4 per 12. 4 per 12 diperkecil jadi 1 per 3. Nah, di sini juga bisa. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan yang bentuk soal yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk soal yang berikutnya, ini soalnya mengandung logaritma di sini, ya. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan 3 log x dibagi 1 dikurang 2 dikali 3 log x. Kita mau cari fx ditambah f per f3 per x, ya. Fx ditambah f3 per x. Fx kita sudah punya di sini. Maka kita cari dulu yang 3 per x-nya, ya. Jadi kalau fungsinya f3 per x, ini artinya x ini nanti kita ganti dengan 3 per x. Itu. Jadi bentuknya adalah 3 log 3 per x per 1 dikurang 2 3 log 3 per x. Nah, seperti itu. Kalau dia pecahan, ini artinya balik ke sifat logaritma lagi, artinya dia dikurang 3 log 3 dikurang 3 log x. Nah, itu dia. Yang bawah juga sama. Jadi 1 dikurang 2 dikali 3 log 3 dikurang 3 log x. Itu dia. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 3 log 3 itu sama dengan 1. Ya. Dikurang 3 log x per 1 dikurang 2 dikali 3 log 3 1 min 3 log x. Nah, itu dia. Maka intinya jadi 1 dikurang 3 log x per 1 dikurang negatif 2. Negatif 2 dikali ini jadi negatif positif 2 3 log x. Nah, seperti itu. Nah, yang ini jadi apa nih? Jadi negatif 1. Maka sama dengan 1 dikurang 3 log x per negatif 1 ditambah 2 3 log x. Nah, gitu. Nah, biar kita mudah, biar kita sama dengan yang fx-nya, biar kita tambahkan lebih mudah, kita kali ini dengan negatif 1. Ya, kali dengan negatif semua. Kali dengan negatif 1. Maka ini jadi sama dengan negatif 1. Ini jadi positif 3 log x per negatif 1 kali negatif 1 jadi positif 1. Yang ini jadi negatif 2 3 log x. Nah, seperti itu. Maka kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita tambahkan dia dengan fx. Fx tadi apa? Min. Ya, jadi bentuknya fx ditambah f3 per x sama dengan yang ini 3 log x per 1 dikurang 2 3 log x. Ini ya, ditambah yang ini negatif 1 ditambah 3 log x per, kasih kurung ya, kita bingung. Ini 1 dikurang 2 dikali 3 log x. Nah, karena ini pecahan, seperti biasa kita harus samakan penyebut. Nah, berhubung di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambahkan saja langsung. Maka dia jadi apa nih? Maka yang atas 3 log x ditambah negatif 1 ditambah 3 log x. 3 ditambah 3 jadi 2. 1 ditambah 1 nih. Ya, ini ada 1, ini ada 1. Jadi 2 3 log x dikurang 1 per pecahan yang penyebutnya. 1 dikurang 2 dikali 3 log x. Nah, ini biar kita mudah, kita lakukan manipulasi aljabar sehingga bentuknya jadi ini kita keluarkan negatif satunya. Jadi negatif 1 dikali 1 ini jadi min 2 3 log 3 per pecahan 1 dikurang 2 3 log 3. Nah, itu dia. Ya, ini negatif 1, ini negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi kita keluarkan negatif satunya. Nah, yang ini sama, ini sama. Coret. Maka tinggal negatif. Nah, itu
dia. Jadi hasil dari fx ditambah f3 per x hasilnya adalah negatif 1.